Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka Selasa malam. Keduanya bertemu dalam acara yang digelar Komite Nasional Paralimpik Indonesia. Dalam pertemuan ini, Ganjar tidak menyebut spesifik terkait dukung-mendukung dalam Pilpres mendatang, termasuk membahas soal relawan. Wow, kalau semua tak iya ini wes habis waktunya, aku tuh kerja kan, saya harus kerja dulu untuk Jawa Tengah. Maka kalau urusan wali-wali relawan-relawan itu ya nanti kita atur waktunya. Hampir seluruh provinsi sudah minta semua. Tadi aja sore-sore Lampung. Namun sebelum mengikuti acara Paralimpik, Ganjar dan Gibran ternyata menggelar makan bersama tidak jauh dari lokasi acara. Meski pertemuan bersifat tertutup, Gibran kembali menegaskan posisinya terkait pertemuan relawan. Kalau saya sih ngikut aja, kalau ada perintah untuk mempertemukan, mengumpulkan di venue yang besar, kami siap. Intinya saya menunggu perintah ya. Sebelumnya, Gibran dipanggil ke Jakarta untuk bertemu dengan pengurus DPP PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut, Megawati memberi pesan pada Gibran untuk mewaspadai manuver politik dan dansa politik menuju pemilu 2024. Tadi kami jelaskan pesan-pesan dari Ibu Megawati Soekarno Putri kepada Mas Gibran bahwa berpolitik itu membangun peradaban, bahwa berpolitik itu merawat pertiwi, bahwa berpolitik itu juga harus mewaspadai berbagai manuver politik, karena tujuan politik itu adalah bergerak ke bawah. Pemanggilan terhadap Gibran dilakukan usai Gibran menjamu Prabowo Subianto. Namun Gibran mengakui pertemuannya dalam kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Tim Liputan, Kompas TV. Apa yang bisa dianalisa dari pertemuan Ganjar dan Gibran semalam? Benarkah ini bentuk kepatuhan Gibran usai dipanggil oleh pengurus PDI Perjuangan di Jakarta Senin pekan ini? Kami bahas bersama pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political Literacy Gun-Gun Haryanto. Selamat malam Mas Gun-Gun. Selamat malam Mbak Cindy. Jadi Mas Gun-Gun, pertemuan Gibran dengan Ganjar Pranowo setelah sempat bertemu juga dengan Prabowo Subianto yang akhirnya berbuntut pada teguran dari PDI Perjuangan. Ini sikap Gibran untuk mematuhi arahan partai atau menetralisir saja pertemuannya dengan Prabowo sebelumnya? Ya menurut saya ini menetralisir ya. Ini tindakan simbolik ya untuk memengaruhi persepsi publik terutama di wilayah manajemen isu. Kenapa? Karena ini kan terkait dengan persepsi publik yang terbangun ya. Aksi reaksi seperti misalnya kalau kita lihat di sekuen sebelumnya itu ada pertemuan dengan Pak Prabowo dan cukup ya beresonansi, bergaung, terutama ketika misalnya ada yang disebut dengan proses dukungan ya dari para relawannya. Dan tentu ya hal-hal yang menyangkut persepsi ini kan harus dimitigasi. Dan mitigasi itu salah satunya adalah manajemen isu, dan pertemuan dengan Ganjar bisa kita lihat ya sebagai sebuah proses manajemen isu itu sendiri gitu ya. Kenapa? Karena kan dua-duanya adalah capres potensial yang berpotensi maju di kontestasi 2024. Meskipun kita sama-sama tahu kedua orang ini baik Prabowo maupun Pak Ganjar sama-sama di diksi continuity atau keberlanjutan. Oke, tapi kan kemarin ketika bertemu dengan Prabowo Subianto kemudian ditegur atau dimintai klarifikasi oleh PDI Perjuangan, Gibran menyatakan ya ini kan saya hanya ketemu dengan Menteri Pertahanan bukan Prabowo Subianto, dan soal kontestasi Pilpres 2024 ini pernyataan main aman atau sebenarnya Gibran ngetes juga untuk PDI Perjuangan? Menurut saya ini kalau kemudian kita baca ya ini kan bagian dari testing the water ya, atau menguji reaksi publik sih kalau saya lihat ya. Kan nggak mungkin juga nggak tahu kapasitas Pak Prabowo sekarang bukan hanya semata-mata Menteri Pertahanan ya, ini juga orang yang selalu berada di 3 besar tingkat elektabilitas ya dari hampir seluruh lembaga-lembaga survei. Artinya memang Prabowo orang yang punya kans untuk menjadi satu di antara kontestan yang melaju di 2024. Jadi kalau misalnya perjumpaan tanpa intensi itu
rasa-rasanya nggak mungkin. Maksud saya intensi itu bisa dua. Pertama silaturahmi sendiri dengan tokoh, ya tentu ruang jelajah komunikasi politiknya akan melebar gitu. Ya. Tapi juga intensi kedua itu soal bagaimana positioning ke depan ya. Maksud saya Pak Prabowo itu kan juga sedang mencari dukungan, memperluas dukungan. Kemudian Pak Ganjar sedang mencari dukungan. Jadi rasa-rasanya kok mustahil kita kemudian membacanya linier hanya semata-mata bertemu dengan Pak Prabowo sebagai Menhan begitu. Kalau Anda melihat pertemuan Gibran dengan Ganjar, Gibran dengan Prabowo Subianto, apa yang berbeda dari sikap tubuh, kemudian cara mereka berkomunikasi? Karena dengan Prabowo Subianto sepertinya lebih intens begitu, hanya berdua di angkringan. Apa yang Anda baca perbedaan dari dua pertemuan ini? Ya, perbedaan-perbedaan spesifik ini tidak terlalu kentara sih sebenarnya, meskipun ya ada gesture ya, ada body language yang nampak jauh lebih intim ya, misalnya perbincangan dengan Pak Prabowo maupun Pak Ganjar kan sebenarnya tidak terekspos publik, tapi yang dibaca dari simbol-simbol yang kemudian nampak sekelumit lah begitu ya, dari sebut aja itu fenomena. Dan kita juga tidak bisa jumping conclusion atau melakukan penyimpulan yang melompat gitu bahwa itu adalah sudah pasti Ganjar ke Prabowo atau Gibran ke Prabowo begitu. Karena ini kan proses politik yang masih sangat dinamis. Dan saya masih membaca ini testing the water sih untuk bagaimana misalnya melihat reaksi shiftingnya ya pemilih. Terutama kan Gibran ini kan mungkin bisa kita sebut sebagai politik asosiatifnya itu dengan Jokowi kira-kira begitu. Itu yang ingin saya tanyakan, politik asosiatifnya Jokowi. Sebenarnya peran Gibran, posisinya Gibran itu sepenting apa sih untuk bisa mengartikan endorse Jokowi ini ke siapa? Ke Ganjar atau ke Prabowo? Ya kan sekarang ini kan kalau melihat arah atau bandul politik Pak Jokowi kan masih namanya seringkali memunculkan yang disebutkan equivocal communications ya, atau komunikasi yang tidak terlalu jelas ngambang begitu ketika misalnya ditanya apakah ke Prabowo atau misalnya ke Pak Ganjar, tapi kan politik-politik simboliknya mulai dimunculkan begitu ya. Yang jelas menurut saya kedua orang ini baik Prabowo maupun Ganjar sedang dalam konteks manajemen isunya dijaga begitu ya, supaya tidak melahirkan yang disebut dengan psychological barrier atau hambatan-hambatan psikologis ya, terutama misalnya di basis akar rumput. Jadi dua-duanya menurut saya sedang dijaga nih hubungan baiknya oleh Pak Jokowi, sehingga nanti pada akhirnya akan ditentukan ya oleh komunikasi terutama antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, termasuk juga dengan Prabowo sendiri, apakah kemudian memang betul-betul rivalitas tiga poros itu mewujud atau kebalikannya misalnya terjadi kongsi besar partai politik. Nah ini kan yang belum tuntas, sehingga kemudian di saat proses potensi tiga poros ini muncul ya, Pak Jokowi sepertinya sedang mengayun atau swing ya di antara dua nama, yaitu Prabowo dan Pak Ganjar. Proses politik asosiatif melalui orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi seperti Gibran ini menjadi salah satu di antara simbol yang kemudian akan melahirkan yang disebutkan diskursus publik atau perbincangan-perbincangan publik, misalnya kemana arah Jokowi, ke Ganjar atau ke Prabowo. Tapi saya melihat sih belum definitif, sehingga kemudian uji-uji reaksi seperti juga oleh Gibran dilakukan ya, uji reaksi publik itu tetap dilakukan kan, meskipun misalnya PDI Perjuangan ya mengerem begitu ya, tetapi menurut saya juga tidak terlalu benar-benar bisa merestriksi, membatasi kemana misalnya arah orang-orang di sekitar Jokowi, bukan hanya Gibran tapi juga para relawannya Mbak Cindy begitu. Oke, terakhir Mas Gun-Gun, mengapa harus ada test the water dari Jokowi dan juga Gibran, padahal PDI Perjuangan sudah jelas mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai baca presnya? Sekarang kan masalahnya adalah belum definitif juga ya, bahwa misalnya Pak Ganjar itu kemudian menjadi capres PDI Perjuangan ya, tapi apakah betul misalnya juga Pak Jokowi misalnya berada di pilihan yang sama ya kan, atau misalnya masih setengah hati gitu dengan PDI Perjuangan.
Maksud saya begini, bisa jadi kemudian kan ada dalam negosiasi itu the best alternative to negotiate agreement. Jadi alternatif terbaik yang bisa disodorkan kepada pihak lain. Dan saya pikir ya itu satu hal yang sangat biasa, lumrah dalam politik begitu ya. Termasuk ketika ada peluang, misalnya Jokowi punya peluang juga untuk mengorkestrasi konsolidasi kekuatan politik lain misalnya ya, meskipun ya tidak terlalu eksplisit atau mungkin juga tidak frontal itu berbeda pandangan dengan PDI Perjuangan. Buktinya saya lihat ya ada upaya kemudian secara simbolik itu masih juga tidak benar-benar sekarang posisi politik Jokowi itu eksplisit kemudian juga benar-benar terkonsolidasi pada hanya satu sosok seperti Pak Ganjar Pranowo gitu. Termasuk dengan apa yang diambil Gibran ya, sikap-sikap dari Gibran. Itu Bertemu persis, dengan ya. Prabowo Subianto, bertemu juga dengan Ganjar Pranowo, bahas soal relawan juga, tidak bisa terlepas dari kontestasi Pilpres 2024 ya. Iya pasti, tidak akan terlepas dari kontestasi 2024 dan opsi itu masih dihidupkan hingga nanti resmi pengusungan menurut saya. Misalnya ketika tersebut aja PDI Perjuangan sudah juga mengeksplisitkan mungkin di bulan Juni siapa cawapresnya begitu ya. Nah itu positioning akan semakin jelas, konsolidatif dan pada akhirnya mungkin Pak Jokowi juga akan memiliki titik pijak yang sama begitu. Baik, Gibran dan Jokowi masih ambigu meskipun sudah ada baca pres yang secara deklarasi oleh PDI Perjuangan adalah Ganjar Pranowo. Terima kasih Mas Gun Gun sudah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sama, Cindy.